Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang selalu Bapak banggakan, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran ekonomi untuk kelas 12. Hari ini Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan sejarah akuntansi. Nah, kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi. Untuk keterampilannya yaitu poin kelas 1, menjadikan akuntansi sebagai informasi. Untuk materi pembelajaran ini kebetulan banyak, tapi kita akan bagi-bagi berdasarkan waktu yang tersedia. Ini mulai dari sejarah akuntansi, pengertian dan manfaat akuntansi, memakai informasi akuntansi, ada karakteristik kualitas informasi akuntansi, ada prinsip dasar akuntansi, ada bidang-bidang akuntansi, seterusnya ada profesi akuntan dan etika profesi akuntansi. Tujuan pembelajaran saat ini yaitu diharapkan kalian setelah mempelajari materi ini, satu, bisa mendeskripsikan apa itu sejarah, bagaimana sejarahnya akuntansi, definisinya dan manfaat akuntansi. Terus yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi. Ketiga, menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi. Keempat, mengklasifikasi macam-macam bidang spesialisasi akuntansi. Kelima, menjelaskan profesi akuntan. Keenam, mengidentifikasi etika profesi akuntan. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Nah, kita bagi ya sesuai tadi yang Bapak sampaikan. Kita mulai dari sejarah akuntansi. Nah, ini disampaikan di sini bahwa sejarah akuntansi dimulai pada masa kolonialisme di Eropa, yaitu melalui akuntansi terjadi pencatatan dan pemberian informasi kepada para investor atau pemberi modal sehingga dapat memilih investasi yang paling menguntungkan. Jadi sejarah akuntansi itu awalnya dari kolonialisme di Eropa. Nah, masih sejarah akuntansi. Nah, sejak abad ke-18 di Indonesia telah ada praktik pembukuan dengan penerapan sistem catatan berpasangan atau dalam istilah lain yaitu double entry bookkeeping yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Nah, Luca Pacioli ini harus kalian ketahui adalah seorang bangsa Italia yang bukan ahli akuntansi, tapi dia itu sebagai ahli matematika. Tapi Luca Pacioli ini mengarang sebuah buku matematika yang di dalamnya ada istilah akuntansi. Itu Luca Pacioli ya, orang Italia. Nah, selanjutnya bahwa masuk ke Indonesia itu memulai beralih ke sistem akuntansi Anglo-Sajon sejak tahun 1980-an ya, yaitu pindah gitu. Nah, saat ini akuntansi telah berkembang dengan pesat dan mendapat perhatian khusus dari suatu bisnis ya, baik lokal maupun global ya. Baik itu ada bank, ada pemerintah ya, itu sudah menggunakan sistem akuntansi. Selanjutnya masih di sejarah, ini ada istilah SAK. SAK ini adalah standar akuntansi keuangan. Ini merupakan himpunan prinsip, prosedur, dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan laporan keuangan khususnya kepada pihak eksternal perusahaan seperti pemilik perusahaan, kreditor, ataupun investor. Jadi di Indonesia ada satu standar yang mengatur tentang keuangan ya, akuntansi keuangan. Baik, seterusnya kita lihat ya, menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973, IAI. Nah, ini ada Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi IAI ini adalah ikatan
untuk para akuntan, yaitu akuntan itu orang yang memeriksa laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, di Indonesia dikenal dengan istilah IAI, yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, ini melakukan modifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku yang berjudul Prinsip Akuntansi Indonesia. Jadi IAI ini menyusun suatu buku yang dinamakan Prinsip Akuntansi Indonesia atau disebut juga PAI ya, di Indonesia. Itu kaitan dengan sejarah. Nah, seterusnya ya, kita akan kembali setelah belajar sejarahnya. Hari ini Bapak jelaskan sejarahnya sampai ada kalian mengenal istilah IAI, ada PAI. Nah, pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan berkaitan dengan manfaat dari akuntansi. Untuk saat ini Bapak cukupkan dulu sekian ya. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.